hidup kami Tuhan. Sungguh nyata perlindungan-Mu ya Tuhan bagi kami. Sampai saat ini kami masih ada Tuhan sebagaimana kami ada. Kami masih sehat, kami masih kuat, itu semua berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami dapat menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu dibentuk lagi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang kami boleh dengar malam hari ini Tuhan menguatkan iman kami kembali, membentuk hidup kami kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, menyiapkan seluruh hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Malam ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan baik bagi kita semua, khususnya pemuda dan pemudi. Di malam hari ini walaupun kita belum bisa bersama-sama berkumpul dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan, tapi satu hal yang kita tahu bersama, bahwa Tuhan kita adalah Allah Maha Hadir. Dimanapun rekan-rekan berada, di sana pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan di malam hari ini yang akan menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Keluaran pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Sekali lagi, Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 42. Tinggal memperhatikan saja, saya akan bacakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu, malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari firman Allah yang baru saja kita baca ini adalah satu kebenaran yang menceritakan tentang peristiwa di mana ketika bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, Alkitab mencatat bahwa lamanya umat Israel atau orang-orang pilihan ini itu berada di Mesir. Alkitab mencatat 430 tahun lamanya. Nah, setelah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, ada hal yang sangat menarik yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita, sebagai pengharapan kita. Di sini firman Tuhan berkata, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, berbicara tentang pasukan Tuhan, ini adalah orang-orang yang Allah sudah tentukan untuk dipilih dan dibawa keluar dari tanah perbudakan. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan dewasa ini, kita pun
dikatakan sebagai Israel rohani, ya. Orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh Tuhan. Nah, itulah yang menjadi satu nilai tambah, ya. Kebanggaan bagi kita sebagai orang percaya. Kita dikatakan oleh firman Tuhan sebagai pasukan Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dikatakan pasukan Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, berarti Tuhan itu akan bertanggung jawab di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat pada ayat 42, di sini firman Tuhan berkata, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari firman Allah ini, dari kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab berkata bahwa malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Nah, saudaraku, kita tahu bersama bahwa bukanlah waktu yang singkat, ya, ketika umat Israel mereka diperbudak di tanah Mesir 430 tahun lamanya mereka diperlakukan, dipekerja secara paksa, keras. Tetapi ada saatnya di mana Tuhan akan membawa mereka keluar, memimpin mereka keluar. Pada ayatnya yang ke-42 ada hal yang menarik di sini, kata firman Tuhan, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Nah, seperti yang sedang kita lewati di hari-hari yang kita lalui saat ini, kita mungkin tidak akan sama seperti umat Israel akan melewati masa-masa yang sukar ini selama 430 tahun. Sudah terlalu panjang waktu yang akan kita lewati. 100 tahun aja itu adalah merupakan bonus yang besar. Tetapi satu hal yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini, seberapa lamanya Tuhan mengizinkan kita akan melewati hari-hari yang sukar ini, percayalah, firman Tuhan berkata, Dia akan berjaga-jaga, Dia akan melindungi, Dia akan memelihara saya dan saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak berhenti di situ saja. Pergumulan dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka harus melewati 40 tahun lamanya di padang belantara. Nah, di sini saudaraku, kita akan bisa menemukan, nah, di dalam perjalanan mereka di padang belantara ini, mereka tidak lagi diperbudak. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu pun sedang menjelaskan tentang perjalanan kerohanian kita di hari-hari yang sedang kita jalani ini. Hari yang sedang kita lalui ini bukanlah hari yang mudah, hari yang sukar, hari yang tidak penuh dengan kepastian. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bersama, jikalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, itu ada kepastian, ada harapan yang akan Tuhan sediakan bagi orang yang akan berjalan bersama-sama. Namun kita melihat dalam perjalanan umat Israel selama 40 tahun lamanya, ketika mereka melintasi padang gurun itu, padang belantara itu, ada hal-hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat bagi umat Israel. Kita tahu bersama banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam perjalanan umat Israel pada waktu itu. Nah, kita pun kalaupun memperhatikan dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita saat ini, kita pun tidak jauh berbeda dengan perjalanan kerohanian dari umat Israel. Kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan.
tantangan, bahkan persoalan hidup. Tapi satu hal yang harus kita ketahui dan sadari, di setiap langkah kita, mujizat Tuhan itu selalu dikerjakan. Mujizat Tuhan itu selalu diberlakukan. Mujizat Tuhan yang paling besar yang Dia kerjakan dalam setiap hidup kita, setiap saat, setiap detik adalah nafas hidup yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Itu adalah mujizat yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Nah, dari perjalanan umat Israel, Alkitab mencatat bahwa 40 tahun lamanya umat Israel itu berjalan di padang gurun itu, di padang belantara itu. Ada hal-hal yang Tuhan perbuat. Nah, dari sini kita akan belajar bersama-sama. Apakah sebabnya perjalanan itu bisa mencapai 40 tahun? Nah, kalau kita melihat dalam geografis peta yang dilalui oleh umat Israel sampai ke tanah perjanjian itu, sebenarnya bukanlah perjalanan yang sangat panjang. Sebenarnya kalaupun saya mempelajari, itu hanya bisa ditempuh dengan jarak 2 minggu saja. Tetapi kenapa mereka harus mencapai 40 tahun lamanya? Nah, kita harus belajar dari sini. Ada hal-hal yang diizinkan Tuhan dalam perjalanan itu, supaya membuat umat Israel mengerti, tahu siapakah Tuhan itu. Sama dengan kita. Di hari-hari yang sedang kita jalani ini, entah sampai kapan kita akan melewati masa yang sukar ini. Tapi ingat, di balik dari semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tidak ada pernah niat dan rencana Tuhan untuk menghancurkan kita, menggagalkan kita. Tetapi Tuhan akan membuat kita semakin mengerti bahwa Dialah Tuhan kita yang berotoritas, berkuasa di dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sebabnya perjalanan itu bisa mencapai 40 tahun lamanya. Yang pertama adalah sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Kemarin kita akan melihat dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-14. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-14. Ayat 33 sampai 34, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahan, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Nah, kita di sini bisa mengerti, semakin memahami bahwa di dalam perjalanan hidup kita, yang namanya kita sebagai manusia tidak akan pernah kebal dengan kesalahan dan pelanggaran. Nah, terkadang ada begitu banyak orang yang tidak peduli dengan keadaan ini. Ketika mereka
melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, mereka tidak pernah menyadari bahwa itu adalah merupakan satu hukuman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, perjalanan yang sedang kita lalui di hari-hari yang terakhir ini, di mana di masa-masa yang sukar ini, bukan secara kebetulan kita harus melewati keadaan ini. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Tuhan mau supaya kita harus melihat hari-hari kita. Apakah kita banyak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita banyak mengisi hari-hari kita dengan melakukan apa yang menyakiti dan melukai hati Tuhan? Kita tidak akan bisa mengetahui kesalahan orang lain. Tetapi yang bisa mengetahui kesalahan kita adalah diri kita dan dengan Tuhan. Nah, di balik dari semua apa yang sedang kita perbuat ketika kita mungkin menyakiti dan melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, seharusnya kita menyadari bahwa bisa saja keadaan yang sedang kita hadapi ini itu adalah karena pelanggaran dari semua manusia. Di waktu, di hari-hari yang masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa melewati di masa-masa yang sukar ini. Mari kita memperbaiki setiap kesalahan kita. Memperbaiki setiap pelanggaran kita yang sudah kita lakukan di hari-hari yang sudah berlalu. Bahkan di hari-hari yang baru saja kita lalui ini. Kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita bisa melihat perjalanan hidup kita di masa-masa yang sukar ini. Ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Itu yang pertama. Sebab dari perjalanan itu selama 40 tahun adalah sebagai hukuman. Kita harus mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak pernah lepas dari namanya pelanggaran. Dari setiap pelanggaran yang kita perbuat, kita tetap terus meminta ampun kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat pemulihan itu akan dikerjakan di tengah-tengah bangsa ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa sebab perjalanan itu bisa mencapai 40 tahun lamanya? Yang kedua adalah mengajarkan umat Israel untuk hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 8, mari kita sejenak melihat dalam firman Allah. Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari poin yang kedua ini memberikan satu pelajaran kembali kepada kita. Apa sebab perjalanan itu bisa mencapai 40 tahun?
supaya mengajarkan umat Israel untuk mereka hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Nah, kalaupun kita akan sejajarkan dengan hidup kita, perjalanan hidup kita di hari-hari yang sedang kita lalui ini, ada begitu banyak manusia, ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka mulai bosan, jenuh untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Padahal perkataan Tuhan itu, kalaupun kita akan hitung-hitung dalam seminggu, hanya berapa hari saja kita bisa beribadah, mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh setiap para hamba-hamba Tuhan. Tetapi itu pun tidak pernah masuk dan meresap di dalam hati setiap manusia. Nah, perjalanan umat Israel selama 40 hari itu, mereka mengalami sebuah keadaan yang sangat buruk. Mereka mengalami satu kebinasaan. Tuhan bisa murka kepada mereka oleh karena mereka tidak lagi mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mereka menjadi keras hati. Mereka tidak peduli lagi dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel, mereka mulai memberontak. Kita pun tidak akan pernah bisa mengetahui dalaman hati kita. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa perjalanan hidup kita di masa-masa sukar ini itu akan tergantung dari respon kita terhadap suara Tuhan. Apakah kita mau menerimanya dan melakukannya? Semakin kita terus mengisi perkataan Tuhan dan melakukannya, percayalah, engkau tidak akan pernah mengalami keadaan-keadaan yang sukar. Karena firman Allah, perkataan Tuhan itu adalah kuasa yang mampu melepaskan kita, membebaskan kita, menguatkan kita, menerangi setiap jalan kita. Sehingga kita bisa melihat perjalanan kerohanian kita. Walaupun sulit dan sukar, kalau Tuhan ada di pihak kita, percayalah, Dia akan membawa kita sampai kepada kemenangan itu. Itu yang kedua. Sebab perjalanan 40 tahun itu lamanya, itu mengajarkan umat Israel supaya mereka hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Lalu yang ketiga adalah, menguji mereka. Menguji mereka. Kalau kita melihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, kita mundur ayat yang kedua, 8 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, bagian yang ketiga ini menguji mereka. Nah, begitupun dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat-saat seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini adalah merupakan jalan di mana Tuhan akan menguji iman kita, cinta kita, sampai sejauh mana kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan.
pandemi ini seakan-akan berusaha untuk memisahkan kita. Untuk kita tidak bisa bersama-sama. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa perjalanan umat Israel, sulit mereka melewati keadaan pada waktu itu. Sehingga mereka ada begitu banyak, hati mereka berpaling. Mereka mulai menyakiti dan melukai hati Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Allah memberikan peringatan kepada kita. Tuhan mau sesukar apapun keadaan yang kita akan lalui, seberat apapun hari-hari yang akan kita jalani, mari kita akan mengasihi Tuhan tanpa harus dibatasi oleh keadaan. Tunjukkan cinta kita kepada Tuhan, kasih sayang kita kepada Tuhan, untuk kita memberi diri kita bersama-sama di dalam kita mengagungkan Tuhan. Saya percaya bahwa di mana ada kuasa Tuhan bekerja, di mana ada persatuan itu, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam persekutuan itu. Bukti nyata dari cinta kita kepada Tuhan itu akan terus lahir di dalam hati kita. Sehingga kita bisa melihat kita akan menjadi kebanggaan-kebanggaan Tuhan. Menjadi kekasihnya Tuhan, idolanya Tuhan. Sebab kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang ketiga. Maksud dari perjalanan itu adalah untuk menguji mereka sampai sejauh mana mereka mengasihi Tuhan. Lalu yang keempat. Yang keempat, apa sebab perjalanan itu 40 tahun? Yang keempat ada memberitahu mereka Tuhan sedang melindungi mereka. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, mari sejenak kita akan melihat dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Ini bukti dari perlindungan Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-19 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika bangsa Israel dalam perjalanan mereka melewati padang belantara, ada siang, ada malam. Tapi kita bisa melihat cara Tuhan melindungi mereka, memberikan perlindungan kepada umat-umat Israel. Ketika malaikat Tuhan sedang berada pada posisi di depan, tiba-tiba malaikat ini berpindah ke belakang. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan satu orang pun dari umat Israel itu harus mengalami kecelakaan pada waktu itu. Betapa Tuhan itu adalah Allah yang berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Dalam kitab
Mazmur pun berkata bahwa penjaga Israel itu tidak akan pernah terlelap. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari perlindungan ini, perlindungan yang Tuhan sudah kerjakan, yang lakukan dalam kehidupan umat Israel, itu pun Tuhan akan mampu. Dia berlakukan kepada saya dan saudara. Kemanapun kita akan pergi. Dalam perjalanan yang akan kita lewati di hari-hari yang menakutkan ini. Percayalah, Tuhan sedang mengelilingi kita dengan malaikat yang berpasukan dari surga untuk menjaga kita, melindungi kita, memproteksi kita, sehingga kita bisa melihat perjalanan kita itu aman, tenang, tidak akan pernah ada ketakutan yang akan kita alami.